Let's get it. Remember when I was young, so you, time stood still. Shalom. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sandiki Seraila Fasedanya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih dengan NIM 2020021014028. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang pengertian hukum laut internasional dan zona ekonomi eksklusif. Pengertian hukum laut internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar negara atau laut lepas. Menurut Victor Situmorang, yang dimaksud dengan hukum laut adalah suatu kumpulan dan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang lalu lintas laut. Dasar hukum dari hukum laut internasional adalah United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS yang sering disebut dengan Konvensi PBB tentang hukum laut. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Konvensi ini ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Apa sih peran atau manfaat zona ekonomi eksklusif dalam perekonomian Indonesia? Zona ekonomi eksklusif memiliki beberapa fungsi, yaitu seluruh kekayaan alam yang berada dalam zona tersebut adalah milik negara pantai, sehingga negara tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya di wilayah tersebut. Apa keuntungan dari zona ekonomi eksklusif? Yang pertama, negara pantai berhak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di zona ekonomi eksklusif. 2. Dapat mengelola dan mengembangkan seluruh sumber daya di zona tersebut. 3. Menjadi batasan agar negara asing tidak memanfaatkan atau mengambil sumber daya alam di wilayah tersebut. Tujuan dibentuknya zona ekonomi eksklusif adalah sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut dan sektor pertahanan dan militer. Untuk negara Indonesia sendiri, tentunya hal ini akan memberikan keuntungan karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kawasan perairan laut yang sangat luas pula. Dasar hukum dari zona ekonomi eksklusif adalah Pasal 5 ayat 1, Pasal 11, Pasal 20 ayat 1, dan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian materi yang telah saya bawakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.